Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa anzala fihi al-Qur'an wa ja'ala layalihi waqtal qiyam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih Masjid Jami Qaryah Thayyibah yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah kita malam ini dapat menghidupkan kembali malam-malam Ramadan kita. Sudah sampai di malam ke-17. Udah pada capek ngos-ngosan atau masih kuat Pak? Insya Allah masih kuat ya. Jamaah malam ini dibandingin malam kemarin sama atau tambah banyak? Alhamdulillah. Tambah banyak yang nggak hadir atau tambah banyak yang hadir? Jadi para jamaah, tema yang diminta dari panitia adalah tentang kiat-kiat sukses Ramadan. Kalau melihat temanya sebenarnya lebih cocok disampaikan di awal-awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Nah, sekarang sudah lewat 16 hari. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana mensukseskan sisa-sisa hari Ramadan yang ada berikut ini. Ya, tinggal berapa hari lagi para jemaah? Udah 13 hari lagi ya, kurang lebih. Baik, para jamaah sekalian yang berbagai bagaimana supaya 13 hari yang tersisa ke depan ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana kiat-kiatnya? Nah, para jamaah, siapakah orang yang paling baik Ramadannya? Pasti kita jawab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa orang yang paling baik persiapan Ramadannya? Siapa kiat-kiat yang punya paling baik? Yaitu adalah pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Nah, tahukah kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu mempersiapkan Ramadan? Itulah sebaik-baik persiapan. Ternyata dari sekian banyak keterangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling viral, yang paling mencuat adalah keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis sahih ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Ramadan datang itu adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Seperti apa itu banyaknya? Dalam riwayat Al-Imam Muslim itu menjelaskan Nabi berpuasa hampir 1 bulan. Kalaulah bukan yang harus berpuasa 1 bulan full itu Ramadan, mungkin bulan Sya'ban itu juga sudah dilakukan oleh Nabi puasa full. Tapi ternyata Nabi mungkin sedikit yang tidak puasanya di bulan Sya'ban. Nah, ini hadis ini yang paling terkenal, ya, yang paling viral dalam persiapan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yaitu mempersiapkannya berpuasa sehingga sudah biasa, begitu masuk bulan Ramadan langsung tinggal gas, ya. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita lihat bagaimana di bulan Ramadan, kira-kira amalannya naik, meningkat amal solehnya atau menurun Pak sebelum dibandingkan dengan sebelum Ramadan? Pasti jawabannya adalah naik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan perutnya kosong. Umumnya orang perutnya kosong itu amalnya meningkat atau menurun. Umumnya, jangan umum kita dah menurun. Kenapa Nabi kok bisa meningkat? Nah, itu tanda tanya besarnya para jamaah. Di bulan Ramadan perang Badar para jamaah. Puasa atau tidak Nabi dengan para sahabat saat itu? Baru tahun pertama diwajibkannya puasa, di tahun kedua Hijriah, langsung ada peristiwa perang Badar besar.
Maka Nabi SAW dan kaum mukminin berpuasa. Kok bisa ya? Tanyaan Pak. Perutnya kosong tapi bisa puasa, bisa perang, menang lagi. Nah kalau kita, lu aja kali Ustaz. Ya. Kalau orang umumnya disuruh ajak perang, mau nggak Pak kira-kira? Mau kalau jamaah Masjid At-Thayyibah mah ya. Kalau diajak kerja bakti mau? Siang-siang. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, ternyata rahasianya ada di sesuatu yang sudah dibiasakan di bulan Sya'ban. Begitu masuk bulan Ramadan, dia sudah tidak mengalami yang namanya masa transisi. Yang menjadi masalah itu adalah adanya masa transisi. Ya, orang kalau kita lihat para jamaah, kalau mau pergi umroh, ya, sampai di sana itu apa bahasa kita itu? Jet lag dulu apa ya? Ya di sana baru Isya kita udah nguap-nguap. Kenapa? Karena di sini udah jam 11. Di sini udah jam 12, di sana baru Isya. Udah waktunya tidur. Jadi nggak biasa kita mengalami perubahan waktu. Hingga akhirnya udah 2 hari, 3 hari baru dia biasa. Ya, bisa adaptasi. Begitu pulang ke Indonesia harus berubah lagi kondisinya, ya kan? Di sini udah subuh, di sana udah di sana subuh, di kita udah siang, ya. Jadi para jamaah di sana jam 12 malam, di sini kita udah subuh, di sana masih tidur, masih ngantuk. Jadi perubahan itu yang membuat kita tidak terbiasa. Adapun Nabi setelah bulan Sya'ban ini sudah rutin, begitu masuk Ramadan itu yang membuat dia biasa saja. Nah pertanyaannya para jamaah, kalau kita udah 16 hari sampai sekarang, itu udah mulai terbiasa atau belum? Udah 16 hari, mestinya larinya udah kenceng atau belum Pak? Mesti udah kenceng, karena udah dipanasin mesinnya. Tapi kenapa pertanyaannya, di hari ke-17, itu dibandingkan dengan hari pertama, banyakkan yang mana hadirnya? Kenapa banyak yang sudah pada loyo? Kenapa banyak yang sudah pada nyerah? Kenapa udah pada lelah? Akhirnya yang baru puasa 10 hari udah ada mak, saya nggak puasa dulu sekarang. Kenapa? Udah 10 hari, mestinya tambah kenceng. Ini malah libur dong sekali-sekali. Ya, aturannya taraweh nggak sekali-sekali. Dari kemarin udah taraweh mulu. Mesti semakin biasa itu semakin kenceng larinya. Begitu para jamaah. Tetapi ada tanda tanya besar kenapa? Nah, ini barangkali di antara kiat yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki agar waktu demi waktu yang kita punya, boleh jadi itu adalah waktu yang paling mahal, paling berharga yang kita punya seumur hidup kita ini. Kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan yang terakhir atau tidak. Maka 13 hari ke depan ini menjadi momen yang amat sangat penting. Yaitu diantaranya para jamaah adalah perbaiki kembali taubat kita. Kok taubat Ustaz? Taubat. Kenapa taubat? Taubat itu adalah berhenti menyesal terpukulnya seseorang itu akan dosa yang dia lakukan. Taubat. Bukan cuma berhenti, tapi ada penyesalan. Yang namanya menyesal itu nyesek Pak. Dan kapok, nggak mau balik lagi. Nggak mau terulang lagi, itu namanya menyesal para jamaah. Nah apa yang kita sesali para jamaah di bulan Ramadan ini? Maka kita di malam ke-17 ini boleh jadi kita bermuhasabah lagi. 16 hari ini yang sudah kita jalani, sudah maksimal atau belum? Banyak tidak waktu-waktu yang terbuang, yang tidak kita isi dengan kebaikan. Oh ternyata banyakkan yang terbuangnya. Maka dosanya orang berpuasa saat itu adalah bukan lagi dia itu mencuri, bukan lagi dia itu berzina, bukan lagi dia itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, tapi menyia-nyiakan waktu, boleh jadi itu merupakan bagian dari dosa dan perlu dan patut untuk kita bertaubat darinya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal abda la yuhramu minar rizki bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya dia itu akan dihalangi dari rizki. Jadi disebabkan karena apa? Seseorang itu dihalangi dari rizkinya disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu berpengaruh terhadap rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Sedangkan rezeki itu ada dua macam para jamaah.
rezeki yang bersifat duniawi, yang kedua adalah rezeki yang bersifat ukhrawi. Mana yang lebih mahal? Yang duniawi atau ukhrawi? Yang ukhrawi lebih mahal. Yang duniawi, ya kita dapat THR, kita dapat bonus, kita dapat dagang laku, banyakkan untungnya. Itu adalah rezeki-rezeki duniawi. Tapi ada rezeki ukhrawi yang lebih mahal, yang keuntungannya bukan di dunia doang, tapi sampai ke akhirat. Apa itu? Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya dalam beribadah, mengisi waktu-waktu Ramadan itu dengan berbagai macam kebaikan. Jangan-jangan gara-gara waktu-waktu sebelumnya banyak yang kita sia-siakan, banyak yang kita buang, tidak kita jadikan ambil manfaat sebaik-baiknya. Itu kalau kita tidak taubatkan, tidak kita bertaubat darinya, maka boleh jadi 13 hari ke depan itu kita berjalan malah tambah nurun, Pak. Nauzubillah. Maka diantara untuk menjaganya supaya 13 hari ke depan lebih baik, dalam renung-renungan kita sadari kesalahan kita, kelalaian kita, dosa kita. 16 hari kemarin rasa-rasanya ibadah kita belum maksimal. Tinggal 13 hari. Yang kedua para jamaah, kita kembali lagi melihat rencana yang sudah kita tuliskan. Planning, ya, strategi bagaimana memaksimalkan waktu-waktu bulan Ramadan. Ternyata para ulama memberikan prioritas adalah perhatikan yang wajib-wajibnya dulu. Apa itu? Sholat 5 waktu. Apa itu? Puasa. Alhamdulillah kalau kita berpuasa, puasa semuanya. Kalau kita sholat, kita sudah sholat semuanya. Yang wajib-wajibnya sudah kita jaga. Lalu kemudian yang kedua adalah sunnah. Yang ibadah sunnah, tapi yang menjadi induk dari ibadah, yang berkaitan berat dengan bulan Ramadan. Tapi hukumnya sunnah. Apa itu para jamaah? Yaitu sholat taraweh. Yang kedua berikutnya adalah sodakoh. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Itu ibadah yang identik dengan Ramadan. Meskipun hukumnya tidak sampai derajatnya wajib, tetapi penting untuk kita kuatkan kembali. Yang ketiga para jamaah adalah perhatikan hukum yang mubah. Hendaknya kita mensedikitkan yang mubah tersebut. Mudah-mudahan itu kemudian bisa menjaga sisa waktu kita lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kiatnya adalah jangan beribadah sendirian di rumah. Cari teman orang yang soleh, cari komunitas. Kenapa? Karena jiwa kita ini fitrahnya adalah jiwa yang lemah. Kalau sendirian sholat sering lupa. Kalau sendirian ngaji cepat ngantuk. Benar apa betul? Kalau kita sendirian cepat digodain sama setannya. Tapi kalau kita bersama-sama, yang udah ngantuk, ya, cari komunitas. Karena kita ini lemah, kita butuh ada kekuatan yang mendorong, yang menarik kita. Dan yang kedua, karena apa para jamaah? Karena ruh kita ini adalah junudun mujannadah. Ruh kita ini pada dasarnya itu diciptakan oleh Allah adalah dia akan bergerombolan, dia akan mencari komunitas. Seperti burung yang dia berjalan bergerombolan, semut berjalan bergerombolan, lebah bergerombolan, begitu juga dengan jiwa. Jiwa akan mencari mana gerombolan dia. Cari orang yang beriman, orang soleh, bergabung dengan dia. Mudah-mudahan kita ketularan kesolehannya, dan hingga sisa waktu Ramadan kita ini akan lebih bermanfaat lagi. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.